Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Waluyo Eskom. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 2400 1039 25 22 551 69. Hari ini saya melakukan video uji kinerja pada SMP Negeri 7 Bakpia Kabupaten Aceh Utara dengan modul ajar kurikulum merdeka Mapel Informatika berpikir komputasional fase D kelas 7. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar seperti biasa. Untuk absen, siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? Sakit ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa. Kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. Berdoa mulai. Gimana untuk kesiapan belajar hari ini? Apakah udah siap? Siap. Tentu untuk bajunya ada yang keluar atau enggak tuh? Tolong diperiksa. Aman ya? Aman. Baik. Untuk menambah semangat kita pada materi hari ini, kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia, yaitu lagu 17 Agustus. Ya, untuk menambah semangat kita. Kita perhatikan yang di monitor, lalu kita ikuti bersama-sama ya. Mari kita ikuti. Hari kemerdekaan kita. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
lagi kita harapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, dapat meningkatkan cinta kita kepada bangsa ini. Ya, selanjutnya sesuai materi pelajaran hari ini, berpikir komputasional. Kira-kira ada yang paham tidak apa itu berpikir komputasional? Oh, Mafi. Coba apa menurut Mafi? Berpikir komputasional adalah berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Cara ini tidak hanya digunakan oleh komputer, tetapi juga bisa digunakan oleh manusia. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, menyusun langkah-langkah penyelesaian, dan mencari solusi yang paling efisien. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Berpikir komputasional adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu dengan cara yang berbagai macam. Bisa kita gabungkan atau kita bagi menjadi masalah yang terkecil. Kita selesaikan yang terkecil dulu, baru merambat, kita selesaikan masalah yang terbesar hingga masalah itu selesai. Nah, baik, pada materi pelajaran hari ini saya berharap, Bapak berharap nantinya anak-anakku semua mampu untuk berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekannya. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya untuk komputer saja. Jadi kita manusia pun harus berpikir komputasional, sistematis. Nanti sesuai penjabarannya ada algoritma pemrograman, analisis data, itu pengembangan dari berpikir komputasional. Begitu ya. Metode pembelajaran nanti kita akan melakukan diskusi atau belajar kelompok. Nanti Bapak akan bagikan lembar kerja LKPD untuk kita selesaikan sama-sama. Kita jawab per kelompok, nanti kita presentasikan masing-masing kelompoknya. Baik, sementara. Oke, baik. Sekali lagi Bapak sampaikan tujuan pembelajaran pada berpikir komputasional itu, yaitu salah satunya bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan memakai sumber referensi yang tepat, tidak asal menyelesaikan masalah. Kemudian dapat mengambil langkah-langkah secara urut dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berpikir komputasional merupakan aspek terpenting di dalam kita memahami bahasa pemrograman, misalnya di dalam komputer, kehidupan sehari-hari, dan banyak sekali yang terkait dengan berpikir komputasional, bernalar kreatif dan efisien. Oke, untuk anak-anak semua, untuk lebih jelasnya materi kita gunakan media YouTube. Mari kita simak materi pembelajaran hari ini dengan judul berpikir komputasional, seperti yang ada pada tayangan YouTube. Perhatikan ya. Berpikir komputasional atau computational thinking. Apa itu berpikir komputasional? Pernahkah kamu punya masalah? Ya, kamu pasti pernah punya masalah. Lalu, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut? Apakah kamu lari dari masalah? Atau kamu menghadapinya?
Ya, saat kamu punya masalah, seharusnya kamu menghadapinya. Karena jika kamu lari dari masalah, masalah tidak akan selesai, justru akan semakin banyak dan semakin banyak. Seyogyanya, kita berpikir bagaimana caranya agar masalah selesai. Jika kita punya masalah tetapi kita tidak bisa menyelesaikannya, itu karena kita tidak tahu cara berpikirnya. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasi mempunyai peranan yang sangat penting. Berpikir komputasi atau computational thinking dapat diartikan cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Berpikir komputasi mempunyai peranan yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan dalam penyelesaian masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Pada zaman digital ini, kita seyogyanya mempunyai kemampuan tersebut. Kenapa? Karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Berikut adalah beberapa penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, kalkulator, pembayaran online, belajar online, berbagi informasi dengan cepat, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana sih cara agar kita mampu menerapkan proses berpikir komputasional? Ada beberapa teknik atau metode yang harus kita kuasai agar kita punya kemampuan berpikir komputasi. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Kita bertemu dengan masalah yang besar. Nah, masalah yang besar tadi kita bagi menjadi masalah yang kecil-kecil. Kita selesaikan dulu masalah yang kecil-kecil itu. Kalau masalah yang kecil-kecil sudah kita selesaikan, secara tidak langsung itu menjadi solusi untuk permasalahan yang besar tadi. Lalu, yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Jadi, jika kita bertemu dengan suatu permasalahan yang polanya sama, kita bisa menggunakan solusi yang sama. Contoh pengenalan pola, di sini ada bilangan 2, 6, 10, 14, dan 18. Lalu kita disuruh mencari berapa sih bilangan ke-6. Yang pertama kita harus lakukan kenali polanya. Ternyata di sini menggunakan pola yang sama, yaitu setiap bilangan ditambah dengan 4. Jadi kita bisa menemukan bilangan yang ke-6, yaitu 18 dibagi 6, hasilnya 22. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting, sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut adalah contoh sederhana melakukan abstraksi. Apabila ada bangun datar A, B, C, D, E, F, dan ditanyakan berapa luas ABEF, maka yang harus kita lakukan pertama adalah menganalisa bahwa ABEF itu adalah suatu persegi panjang. Maka informasi pentingnya adalah rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kita harus mencari nilai panjang dan lebar dari persegi panjang ABEF. Jika diketahui AC adalah 3 dan DF adalah 6, kita bisa mencari nilai panjang dan nilai lebar dari persegi panjang ABEF. Sedangkan masing-masing bangun, yaitu ABCD dan juga CDEF, tidak perlu dicari, dan warna bangun tidaklah penting. Abaikan informasi ini sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Dari sini, kita bisa mendapatkan nilai panjang ABEF adalah 9. Dari mana didapat nilai 9? Dari informasi AC adalah 3. Jika AC adalah 3, maka BD adalah 3. Sehingga BD ditambah DF
3 ditambah 6 sama dengan 9. Dan nilai lebar sama dengan 3. Nilai 3 didapat dari informasi AC 3, maka AB 3. Karena di sini perseginya adalah persegi sama sisi, sehingga mempunyai panjang dan lebar yang sama. Sehingga kita bisa mendapatkan luas ABEF, yaitu panjang kali lebar 9 kali 3, hasilnya adalah 27. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Di sini dicontohkan algoritma cara membuat kopi. Jika seseorang membuat kopi, seyogianya menggunakan cara yang sama seperti ini. Dari pertama memasukkan kopi, lalu memasukkan gula, lalu mengaduk-aduk rata, lalu mencicipi rasa kopi tersebut sudah manis atau belum. Jika dirasa sudah manis, kopi siap disajikan. Jika belum, berarti ditambahkan gula agar sesuai dengan selera. Setelah itu kopi disajikan, lalu selesai. Ini adalah sebuah algoritma, dan algoritma ini nantinya akan berhubungan dengan flowchart, di mana flowchart ini nanti akan kita pelajari di kelas 8 dan kelas 9. Karakteristik berpikir komputasi. Karakteristik berpikir komputasi ada 6. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Berikut adalah contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita akan membuat kue bolu sebanyak 20 buah. Jadi, kita harus membuat kue bolu sebanyak 20 buah dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan 4 prinsip tadi, yaitu yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Nah, yang pertama, dekomposisi. Kita dapat memecah komponen dasar pembentuk kue bolu, yaitu ada telur, gula, tepung, keju, dan juga banyak yang lainnya. Dan juga kita dapat memecah proses pembuatan kue bolu, yaitu dari persiapan bahan, pencampuran adonan, pengembangan adonan, dan sampai pemanggangan adonan. Yang kedua, pengenalan pola. Kita dapat mengenali pola dan proses pembuatan kue bolu yang dimulai dari tahap persiapan hingga proses pemanggangannya memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan satu oven. Maka dibutuhkan waktu 60 menit untuk satu buah kue bolu atau 1 jam untuk satu buah kue bolu. Yang ketiga adalah abstraksi. Sebelumnya, kita telah melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan kue bolu secara umum. Jika dalam 1 jam dengan satu oven menghasilkan satu bolu, maka perlu waktu 20 jam untuk menghasilkan 20 kue bolu. Namun, proses pembuatan kue bolu ini merupakan proses yang berulang. Maka, kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai baru dilakukan dari awal. Dengan kata lain, saat kue bolu sudah masuk ke dalam oven, maka kita dapat melakukan proses pembuatan adonan tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Dengan kata lain, dalam waktu 60 menit, kita dapat menghasilkan kira-kira 3 kue bolu.
Jadi, untuk menghasilkan 20 kue bolu dengan satu oven hanya dibutuhkan waktu 7 jam. Yang terakhir adalah algoritma, yaitu menentukan langkah atau tahapan membuat kue bolu yang paling efektif dan efisien sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya hingga tahap akhir yang diurutkan secara lengkap. Demikian contoh berpikir kritis. Berpikir kritis dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait komputasi. Selain itu, bisa dilakukan melalui persoalan sehari-hari dan latihan-latihan yang menarik. Siswa menerapkan teknik yang cocok, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk mendapatkan solusi. Setelah melakukan latihan, siswa diharapkan melakukan refleksi, serta mengkonstruksi pengetahuan berpikir, kemudian membentuk pola berpikir komputasional yang semakin lama semakin tajam, cepat, efisien, dan juga optimal. Demikian materi tentang berpikir komputasional. Semoga bisa menjawab pertanyaan di depan tentang definisi atau apa itu berpikir komputasional. Mari kita tetap berlatih dan terus berlatih agar kita bisa menerapkan pola berpikir komputasional. Terima kasih. Oke, setelah kita lihat video pembelajaran tadi, Bapak berharap kalian semua paham dan mengerti apa itu komputasional, apa itu contohnya komputasional, bagaimana cara pengembangan berpikir komputasional. Baik, untuk selanjutnya kita buat ini ya, kerjakan LKPD ya. Kita buat kelompok dulu menjadi 1, 2, 3 menjadi 4 kelompok ya. Maafi marmara mana sih? Pindah ke sini, ke sana. Selanjutnya kita bagi sesuaikan aja itu ke sini, ke sana. Ini dia rolling ya. Itu ketua kelasnya, Mafi, tolong bagikan ini ke LKPD-nya ke kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, kelompok 4 belum ada ya. Ini udah, ini untuk kelompok 4. Berarti kita sepakati untuk sebelah sini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, 3, dan 4 ya. Oke, itu Bapak sudah bagikan LKPD-nya. Silakan nanti dikerjakan, tapi nampaknya suasananya mulai kurang kondusif ini. Baiknya kita ice breaking dulu ya. Ingat ice breaking tadi kan? Kita gunakan ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita mulai dari tepuk 1. Oke, mantap. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Nah, kalau tepuk 4 berarti ke kanan ke kiri ya. Tepuk 4. Tepuk 5. Oh, Bapak yang salah. Kita ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, setelah ice breaking tadi, berarti silahkan
dikerjakan LKPD yang telah Bapak bagikan. Bapak berikan waktu sekitar 6 sampai 7 menit untuk mengerjakan masing-masing kelompok ya, secara berdiskusi. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan yang bisa sama kelompoknya.
Terus ya. Ya. Ini ada kesulitan. Ada ya. Ada. Waktunya 1 menit lagi ya, nanti dikumpulkan. Baik, waktunya habis. Silakan masing-masing kelompok dan ketuanya untuk mengumpulkan hasil LKPD-nya ke depan. Silakan. Ke sini. Ini kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 belum ya? Baik, untuk hasil kerja kelompoknya sudah Bapak periksa. Selanjutnya Bapak kembalikan ke kelompok masing-masing untuk dipresentasikan, ya. Untuk kelompok 1, dua, kelompok 3. Ya, untuk selanjutnya Bapak persilahkan untuk kelompok 1 untuk membacakan satu hasil presentasinya. Kelompok yang lain menyimak, nanti diberi tanggapan. Oke, silakan kelompok 1. Ya, berdiri pun boleh. Menurut saya, Ya. berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Cara ini tidak hanya digunakan oleh komputer, tetapi juga bisa digunakan oleh manusia. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, menyusun langkah-langkah penyelesaian, dan mencari solusi yang paling efisien. Ya, menurut kelompok 1, hasil dari kerja kelompok 1, berpikir komputasional itu adalah berpikir dengan logis dan sistematis. Nah, gimana tanggapannya untuk kelompok 1 ini? Kita mulai tanggapan dari kelompok 4. sama seperti
Baik, untuk kelompok 4 setuju dan sama pandangannya dengan kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 3, bagaimana tanggapannya untuk persentase kelompok 1? Ya, berarti untuk kelompok 3 juga setuju bahwasanya berpikir komputasional itu berpikir secara logis gitu ya. Kelompok 2 bagaimana? Apakah setuju atau berbeda tanggapannya? Setuju ya? Oke, setuju. Untuk selanjutnya kita berikan apresiasi dulu kepada kelompok 1 yang telah memberikan persentasenya. Oke, berikutnya kita kasih kesempatan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 4. Untuk kelompok yang lain menyimak ya. Yang kedua, komponen utama berpikir secara komputasional. Yang pertama, decomposition, pemisahan masalah. Recognition, pengenalan pola. Abstraksi, dan algoritma desain, perancangan algoritma. Kemudian demikian pendapat dari kelompok 4 yang kami presentasikan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi, dengarkan untuk kelompok yang lainnya. Menurut kelompok 4, komponen utama berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama adalah decomposition atau pemisahan masalah. Yang kedua ada pengenalan pola. Dan yang ketiga ada abstrak. Yang terakhir ada perancangan algoritma. Nah, bagaimana tanggapan untuk kelompok 4 ini? Kelompok 1, bagaimana tanggapannya? Kami setuju karena presentasi yang disampaikan sesuai dengan jawaban yang kami tulis. Oke, berarti untuk kelompok 1 setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 4 ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Tidak ada tambahan lain? Atau kurang setuju? Tidak ada. Kelompok 3? Oke, ya. Baik, kita berikan apresiasi aplaus untuk kelompok 4. Oke, setelah tadi masing-masing kelompok telah menyelesaikan presentasinya dan kelompok yang lain juga sudah memberikan tanggapannya, sedikit Bapak tambahkan lagi bahwasanya berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena memang kita tidak lepas dalam hal tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita menggunakan berpikir komputasional itu yang sering kita lakukan, misalkan yang di bagian algoritma berpikir. Di dalam algoritma berpikir itu kita sering tidak menyadari kalau kita secara tidak langsung telah menjalankan algoritma yang ada dalam pikiran kita ya. Contoh kecilnya, jika ada perintah nak tolong buatkan kopi. Nah, itu pihak yang memerintahkan, misalkan orang tua kita atau apa, itu kan nggak payah menjabarkan cara buat kopi itu ambil gula,
ambil kopi, ambil cangkir, tuang air panas, kan enggak, ya kan? Cukup perintahkan aja, nak buatkan kopi ayam, ya kan? Jadi secara tidak langsung komputasionalnya itu berjalan. Begitu kalau di dalam komputer begitu kita tekan enter print misal, ya kan? Itu tidak tahu kita proses di dalamnya itu tulisannya lari lewat kabel masuk ke print, di dalam siapa yang nulis itu kan nggak tahu. Itu namanya siklusnya algoritma berpikir. Jadi kembali ke buat kopi tadi, begitu diperintahkan buat kopi, nak buatkan kopi ayam, secara otomatis kamu kan apa yang kamu lakukan? Ambil gelasnya, ambil kopinya, ambil gulanya, kemudian ambil air panasnya, terus diaduk, diseduh ya, diaduk, dicicipi, baru disajikan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kira-kira? Contoh lain dalam algoritma berpikir itu yang sering kita jumpai yaitu perhitungan cuaca. Kita kalau di dalam handphone itu kan adanya weather, kita apa juga. Itu di situ sudah nampak kalau hari ini itu 32 derajat Celcius, ya kan? Tapi untuk menjadi 32 derajat Celcius di dalam tampilan handphone anak-anak semua itu enggak langsung tampil, itu enggak. Dia melalui siklus deteksi suhu, deteksi angin, deteksi cuaca, lari ke satelitnya, balik ke providernya, BTS-nya, barulah sampai ke smartphone yang kita pegang, ya kan? Sampai di sini kira-kira paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, dari apa yang telah kita dengarkan tadi dari presentase maupun yang Bapak bicarakan tadi mengenai materi berpikir komputasional itu, ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Oh ya, silakan. Pak, apa dampak negatif apabila seseorang tidak memahami berpikir komputasional? Ya, dampak negatif dari jika seseorang tidak berpikir komputasional. Kira-kira teman yang lain ada yang bisa menjawab? Tidak ya? Oke. Baik, Bapak coba jawab. Dampak negatif jika orang itu tidak berpikir komputasional tadi ya. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak berpikir komputasional. Mau melakukan perbuatan baik ataupun buruk tetap telah berpikir komputasional. Karena apa? Di dalam berpikir komputasional itu dia tetap merencanakan langkah-langkahnya. Misalnya kita dapat masalah gitu kan, itu kan nggak langsung biarin aja lah masalah ini, kita tinggal lari aja ini biar, karena itu tetap untuk memutuskan kita tinggal lari aja ini tetap orang berpikir nanti kalau tinggal lari dicari kan? Nanti kalau kita lari dari kenyataan yang ada malah jadi masalah yang lebih besar. Jadi dampak yang paling negatif itu semacam orang yang hilang kendali, hilang arah. Maksudnya seperti ODGJ itu mungkin tetap berpikir komputasional ya, walaupun entah yang dipikirkan apa, yang jelas dampak negatifnya itu tetap tidak terarah dalam mengambil keputusan. Itu dampak negatifnya. Tapi secara umum orang tidak pernah luput dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pola pikir kita sehari-hari. Demikian untuk jawabannya. Gimana menurut Kak Gila? Sudah ya?
Yang lain juga paham ya? Ya. Selanjutnya ada yang tanyakan lagi? Tak, karena tadi udah yang cewek, sekarang coba yang laki-laki dulu. Silakan. Pak, apa sih Pak komponen utama untuk berpikir komputatif? Komponen utama untuk berpikir komputasi itu kalau secara materi itu ada 4, ya. Secara materi itu ada 4. Di dalamnya ada decomposition atau pemisahan masalah, di mana masalah itu dikelompokkan. Misalnya masalah nih, diambil masalah yang terkecil dulu, itu diselesaikan yang kecil secara tidak sadar, selesailah masalah itu, ya. Yang kedua ada namanya pengenalan pola. Pengenalan pola itu di dalam menyelesaikan masalah itu kita pahami bagaimana masalah itu terjadi, polanya bagaimana, ya kan? Apakah model harus diselesaikan dengan yang kekerasan atau yang lebih lembut, atau dengan pola-pola yang lain yang mengarah ke masalah itu terselesaikan, ya kan? Kemudian langkah selanjutnya itu ada abstraksi. Abstraksi itu kalau dalam berpikir komputasi itu kita menyelesaikan masalah, mengambil masalah yang lebih penting dulu. Berbeda dengan yang pertama tadi ya, kita selesaikan masalah yang kecil ya kan. Kalau berpikir secara abstrak, kita menyelesaikan masalah itu, hilangkan masalah yang besar dulu. Misalnya ada premanisme, ambil geng premannya, nanti anak buahnya takut, ya kan? Tapi berbeda pola dengan yang sebelumnya, kita ambil anak buahnya dulu, nanti kalau bosnya kita kalahkan. Nah itu kalau kita berpikir komputasi secara abstrak, ya kan? Dan yang terakhir itu berpikir menggunakan algoritma. Algoritma itu sama-sama kita tahu memakai urutan langkah seperti mencuci baju. Nah, contoh hari-hari kan kita ambil kainnya, ambil sabunnya, ambil airnya, kita cuci, keringkan, jemur. Nah, itulah algoritma. Membuat kopi tadi kan. Sampai di sini paham ya? Paham. Untuk yang lain paham juga ya? Ada yang masih perlu ditanyakan? Oh iya, silakan. Apa pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan kita, Pak? Gimana, bisa diulang? Apa pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan kita? Berpikir komputasional pentingnya dalam kehidupan kita ya. Untuk yang lain ada yang bisa jawab? Ya, nggak bisa ya? Oke, sekarang Bapak coba jawab. Kalau yang tadi dampak negatifnya dari berpikir komputasional, kita seakan tak terarah tujuan. Tapi sekarang kalau ditanya kenapa penting, ya jelas penting, ya kan? Jika tidak memakai berpikir komputasi secara langsung, hilang arah. Tapi kalau kita bilang penting kan, itu menentukan metode apa, metode langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu pekerjaan. Karena berpikir komputasi itu tidak melulu dengan masalah, kerjaan juga bisa, kegiatan sehari-hari bisa, begitu ya. Nah, paham ya? Satu lagi kayaknya, ada yang tanyakan lagi? Oh silakan. Pak, bagaimana cara mudah untuk memahami berpikir komputasional? Cara mudah untuk memahami berpikir komputasional. Iya. Itu cara mudahnya gampang. Sebagai contohnya begini, jika seseorang melakukan pekerjaan itu melalui tahapan-tahapan
sehingga selesai pekerjaan tersebut itu sudah berpikir komputasional. Ada urutannya, ada langkah-langkahnya. Itu cara kita memahami. Kalau yang tidak memakai secara komputasional itu, kalau bahasa apanya, asal-asalan kerjanya. Itu ya, paham ya? Paham. Jadi saya kira apa yang telah ditanyakan teman-teman semua, juga jawaban dari Bapak, jika memang nanti perlu yang lebih jelasnya kita pelajari di pembelajarannya ke depannya ya. Ya, setelah hasil presentasi tadi dan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, Bapak sangat mengapresiasi apa yang telah kalian sampaikan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kalian lebih memahami, lebih belajar lagi tentang berpikir komputasional. Secara keseluruhan, baik pertanyaan ataupun materi yang telah dipresentasikan tadi sangat bagus dan sesuai dengan materi kita pada hari ini. Dan Bapak merasa kalau kalian semua sudah mampu untuk menyerap materi tentang berpikir komputasional pada hari ini. Nah, untuk pencapaian kita semua pada hari ini, untuk ilmu yang telah kita dapat pada hari ini, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Yuk. Biar tidak ngantuk, biar tidak pusing, kita lakukan ice breaking dulu ya. Kita awali yang pertama dengan ice breaking seperti yang awal tadi, yaitu tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ikutin ya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, kalau 3 satunya ke atas. Tepuk 4. Nah, tepuk 4 itu ke kanan 2, ke kiri 2. Oke. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya, mantap. Kita bermain lagi masih dengan ice breakingnya. Kali ini kita bermain dengan bos-bosan ya. Bos berkata. Penjelasannya, jika Bapak bilang bos berkata pegang kepala, berarti kita pegang kepala. Kata kuncinya ada di bos berkata. Jika yang Bapak suruh itu tidak ada kata bos berkata, jangan dipegang. Oke ya, kita coba sekali. Bos berkata pegang kepala. Kalau kepala biasanya agak ke atas ya di sini. Paham berarti. Bos berkata pegang hidung. Ya. Selesai dulu. Berarti sudah paham. Kali ini baru kita bermain bos berkata, konsekuensi hukumannya. Kalau ada yang salah, dia yang jadi bos. Ya kan? Bapak nanti ikutan juga jadi anak buahnya. Ya, ya. Oke. Kita mulai. Bos berkata pegang pundak. Ya. Bos berkata berdiri. Ya. Bos berkata duduk. Pegang rambut. Aman. Pegang
pipi? Ya, kita dapat satu bos baru. Karena tidak ada kata bos. Jadi ini sekarang jadi bosnya. Bapak ikutan ini sekarang. Oke, silakan berdiri untuk jadi bos. Ya. Suka-suka mau pegang apa? Bos berkata pegang telinga. Bos berkata pegang dagu. Pegang hidung. Bos berkata pegang pundak. Pegang rambut. Ayo. Bos berkata pegang bibir. Bos berkata berdiri. Duduk. Rizky. Oke, kita ada dapat satu bos lagi. Kita setelah bos Rizky nanti kita sudah dulu ya. Setelah bos Rizky. Sekarang bos Rizky. Silakan pimpin anak buahnya untuk memegang apa? Silakan. Bos berkata pegang telinga, pegang hidung. Berdiri ya. Oh, dapat bos baru ya. Ya, satu lagi nih. Sekarang ini. Bos berkata pegang lutut. Bos berkata pegang rambut. Pegang hidung. Pegang pipi. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu kita semua. Iya. Oke, setelah beberapa urutan kegiatan kita tadi, ada ice breaking, ada macam-macam. Untuk mengetahui seberapa dalam anak-anak semua menyerap materi pada hari ini, Bapak sediakan soal tes sumatif. Ini untuk mengukur seberapa materi yang tersampaikan kepada kalian semua, ya. Dikerjakan, Bapak berikan waktu sekitar 10 menit ya. Ketua tolong bagikan. Minimal di satu meja ada ya. Nah, soal itu adalah soal untuk menguji seberapa mendalam dalam memahami pelajaran pada hari ini. Silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit. Silakan.
Gimana, ada kendala soalnya? Enggak ya? Yang ini aman ya? Aman. Oke, lanjutkan. Gimana, udah siap semua? Nah, kalau udah siap semua, tolong ketua kelas kumpulkan jawaban dari teman-teman semua. Baik, setelah tadi Bapak kasih soal sumatif, di mana soal tersebut untuk mengetahui seberapa dalam kalian semua menyerap materi pelajaran berpikir komputasional pada hari ini. Nah, di dalam pembelajaran hari ini itu ada beberapa poin-poin penting yang kita dapat dari materi tersebut. Siapa di antara anak-anak semua yang mau menyampaikan materi atau poin penting pada pembahasan hari ini? Oh, Jila. Ya, silakan, Jila. Menurut saya poin-poin penting dalam pembelajaran hari ini itu adalah komponen utama berpikir komputasional. Ya. Yang dibagi menjadi 4, yaitu pemisahan masalah, pengakalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kak Jila. Jadi kembali kita bicarakan kalau poin
penting yang disampaikan oleh teman kita ini itu memang yang intinya untuk pelajaran berpikir komputasional, di mana ada beberapa komponen di dalamnya yang menguatkan pada materi ini, ya kan? Selanjutnya, untuk pelajaran kedepannya kita baik, selanjutnya materi pada hari ini yaitu berpikir komputasi itu saya rasa sudah cukup, dan untuk materi kita besok atau yang selanjutnya yaitu mengenai optimasi penjadwalan, di mana ada kaitannya yang sangat erat dengan berpikir komputasional, karena setelah kita berpikir komputasional itu tetap harus punya optimasi atau langkah-langkah untuk penjadwalnya. Jadi di materi selanjutnya kita akan membahas materi tersebut. Walaupun sudah selesai materi berpikir komputasional pada hari ini, tapi jangan merasa sudah dengan apa yang kita dapat hari ini. Tetap anak-anak semua cari informasi lagi, cari modul-modul lagi. Sekarang kan banyak media untuk carinya, pakai internet bisa, buku panduan bisa, buku paket bisa, atau pakai yang sedang booming, ChatGPT, AI, dan banyak yang tersedia di dalam smartphone. Gunakan internet secara bijak, gunakan internet secara positif, dan kalau kita di lingkungan pelajar tetap harus yang berkaitan dengan pembelajaran atau ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah, gitu ya. Untuk materi optimasi penjadwalan yang kita akan pelajari selanjutnya, silahkan dipelajari dahulu, silahkan dicari-cari dulu, dipahami. Jadi sewaktu kita masuk ke materi tersebut, sedikit banyaknya kita sudah paham apa itu optimasi penjadwalannya, apa definisinya, ciri-cirinya apa, dan tujuannya mempelajari itu apa, ya. Itu yang paling penting. Tiga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Paham semua ya? Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, pembelajaran kita pada hari ini dengan tema berpikir komputasional kurikulum merdeka fase telah berakhir. Nah, untuk persiapan pulang, silahkan masukkan perlengkapan belajar kalian semua ke dalam tas, dan pastikan tempatnya rapi kembali. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, untuk mendapatkan keberkahan agar ilmu kita lebih bermanfaat, sebaiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Pak Ketua Kelas. Mari sama-sama kita berdoa mulai.
setelahnya kita akhiri juga dengan sholawat. Yuk mulai. Baik, setelah semuanya, mohon maaf apabila ada Bapak salah dalam penyampaian. Pulang, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan, selamat sampai tujuan. Sampai jumpa hari esok dengan semangat belajar yang baru. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yeah.